Yang kelima, sunduk. Nah, ini pelangi yang lebih aneh lagi nih. Pelangi jenis sunduk ini biasanya muncul pada musim dingin dengan cuaca yang cerah. Pelangi sunduk akan terjadi ketika matahari bersinar melalui kristal es yang tinggi di atmosfer. Nah, ini kita kalau mau menyaksikan ya di tempat yang ada apa itu. Nah, ya, jadi kalau di sini tidak ada, teman-teman. Ya, kalau ingin ya yang lihat gambar ini saja nanti. Insya Allah akan dimuat oleh admin nanti. Nah, pelangi jenis sunduk ini munculnya pada musim dingin dengan cuaca yang cerah. Pelangi sunduk akan terjadi ketika matahari bersinar melalui kristal es yang tinggi di atmosfer. Pelangi sunduk akan menampilkan pantulan cahaya warna merah pada bagian dalam serta warna ungu pada bagian luar, diikuti dengan warna pelangi lainnya. Nah, bila konsentrasi kristal es di udara semakin tebal, maka struktur warna pelangi yang muncul juga akan semakin tebal. Wah, luar biasa, teman. Ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini. Pelangi yang keenam disebut busur kabut. Nah, atau fogbow. Ini pelangi yang sulit didapatkan dari pelangi lainnya. Ini hanya akan terjadi dengan jumlah parameter tertentu yang harus disesuaikan untuk menciptakan fogbow. Mulai dari sumber cahaya harus berada di belakang pengamat dan membumi serta kabut di belakang pengamat harus sangat tipis sehingga sinar matahari yang dapat bersinar melalui kabut tebal di depan. Ini amat sulit, teman-teman. Mungkin juga muncul juga sulit melihatnya seperti seperti awan saja tapi lebih cerah begitu. Jadi kalau ada ya bentuknya begini seperti gambar yang disajikan oleh admin ini bukan kabut ya, tapi itu pelangi yang disebut busur kabut. Ketujuh adalah pelangi air terjun, waterfall rainbow. Nah, ini gambarnya ini, teman-teman. Pelangi air terjun merupakan pelangi yang tentunya jarang kita temui karena pelangi yang satu ini hanya bisa dilihat di atas air terjun. Kita hanya air biasa yang enggak ada ini, tapi di air terjun tempatnya. Pelangi air terjun ini biasanya didapati saat kabut air terjun tercampur ke dalam aliran udara dengan konstan atmosfer secara terus-menerus. Tadi kan mungkin adanya hanya di air terjun. Kalau di air datar seperti kita ini ya enggak nemuin, teman-teman. Yang kedelapan adalah pelangi api atau fire rainbow. Jenis pelangi yang satu ini memang menjadi pelangi yang cukup asing didengar, bahkan dilihat. Hal ini disebabkan karena pelangi ini tidak dapat dilihat dari lokasi dengan jarak lebih dari 55 derajat utara atau selatan. Fenomena pelangi api ini tentu saja tidak terbuat dari api. Pelangi api terjadi dalam kondisi spesifik tertentu seperti adanya awan cirrus yang bertindak seperti prisma yang harus ketinggiannya berada pada 20.000 kaki dan dengan pancaran sinar matahari yang matahari dalam keadaan menyorot yang berada pada ketinggian 58 sampai 68 derajat. Luar biasa, teman-teman. Ternyata ilmu ciptaan Tuhan ini tidak terbatas, tidak ada batasnya.
Yang ke-9 adalah busur bulan. Munpu. Sesuai dengan namanya, pelangi busur bulan akan tampak seperti busur yang biasanya muncul pada malam hari. Ini sering kita lihat, lingkaran teman-teman. Kalau bahasa di tradisi di tempat admin, itu sering dikatakan kalau ada ini melingkar di bulan itu katanya banyak orang punya hajat. Saya pernah diceritai oleh orang tua dulu. Ada apa itu, ada lingkarannya di pinggirnya itu, wah nanti banyak orang banyak hajat ini, wong ewah akeh ini katanya. Tapi ya atau tidak ya sampai sekarang juga nggak ada begitu, juga banyak orang punya hajat. Jadi ya terserahlah, namanya itu tradisi. Jadi ya kita nyalain juga keliru, kita ngandel teman-teman juga keliru. Ya kita abaikan saja lah, banyak orang punya hajat ya kita datang begitu saja. Nah, pada malam hari pelangi yang dikenal dengan istilah lain, pelangi lunar ini menjadi pelangi yang jauh lebih sulit untuk ditemukan. Ya, kalau di tempat saya sering ini ya, nggak sulit kalau di tempat saya. Tapi memang kalau waktu hujan banyak mendung ya sulit. Tapi kalau pada apa itu, kalau bahasa kita pada mongso ketiga itu banyak sekali, sering, terutama kalau bulan Rajab kalau nggak salah itu ya. Untuk dapat muncul biasanya badai hujan harus terjadi pada saat bulan purnama. Ketika badai berlalu, munbu akan dapat dilihat jika keterangan bulan purnama tidak terhalang oleh awan. Nah itu teman-teman, pada hari ini yang dapat disajikan oleh admin untuk teman-teman sekalian, sekaligus mengagumi dari ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti nyanyian yang pernah diajarkan orang tua kepada anak-anaknya, yaitu pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Bagi kita sudah mengenal nyanyian itu, nggak usah diulang lagi. Terima kasih, semoga dapat menambah hasanah pengetahuan kita atas kekuasaan Tuhan yang tiada batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.